Halo semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Kristi Evangelika Duma, biasa dipanggil Iti. Aku dari Kimia UI angkatan 2021, terus di PJJ itu jadi tutor kimia. Nah, hari ini kita bakal belajar soal elektrokimia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, halo ya. Halo Natasha. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih soal elektrokimia, aku mau kalian lihat dulu nih persebaran soal dan persebaran materi yang bakal keluar di UTBK. Nah, kalau kalian lihat ya di sini, di tabel yang ada di depan kalian ini, elektrokimia itu masuk jadi urutan ketiga sebagai soal dengan penyumbang terbanyak. Jadi konsis di redoks, elektrokimia, dan larutan elektrolit. Nah, kalau misalnya kalian tahu, elektrokimia itu adalah penerapan dari redoks. Jadi kalau bisa kalian kuasain banget nih materi redoks sama elektrokimia. Kenapa? Karena seperti yang kalian bisa lihat dari persebaran materinya, dari persebaran materi yang udah di review dari tahun 2013 sampai dari 2013 sampai 2019 itu dia jadi soal terbanyak ketiga setelah stoikiometri dan juga SPU gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum aku lanjut ke apa sih penjelasan-penjelasan rumus dan sebagainya, aku mau kalian kenalan dulu nih sama elektrokimia. Kira-kira ada yang tahu nggak elektrokimia itu apa? Boleh jawab di chat ya. Mungkin belum ada yang tahu ya. Jadi elektrokimia itu setahu aku, seingat aku ya, itu diajarin di kelas 12 semester 1. Jadi dia itu kalau nggak salah setelah kimor diajarinnya. Nah, elektrokimia ini bisa dibilang adalah penerapan dari redoks. Nah, kalau misalnya kalian lihat tuh redoks itu kan reaksi oksidasi dan reduksi yang udah kalian pelajarin sebelum materi elektrokimia ini. Mempelajari tentang bagaimana sih reaksi penyerahan, donor, dan juga penerimaan elektron. Nah, setelah kalian udah belajar nih tentang redoks, tentang bagaimana sistem-sistem elektron dan sebagainya, kita akan belajar ke penerapannya. Jadi elektrokimia ini adalah penerapan dari redoks tersebut. Gimana sih kalau redoks itu diterapkan di kehidupan sehari-hari? Gimana sih kalau misalnya digunakan untuk kebutuhan manusia dan sebagainya? Nah, elektrokimia ini tuh terbagi jadi dua. Ada sel dan sih namanya elektrokimia gitu kan. Kayaknya fisika banget gitu. Jadi elektrokimia itu dinamakan sebagai elektrokimia karena melibatkan listrik dan juga elemen-elemen kimia yaitu redoks. Seperti itu. Aku lanjut ya. Nah, untuk elektrokimia sendiri itu terbagi jadi dua, ada sel volta sama elektrolisis. Pertama kita akan bahas soal sel voltanya dulu. Jadi sel volta itu biasa juga disebut sebagai sel galvani. Kenapa sih disebut sel galvani bisa, disebut sel volta bisa gitu kan? Jadi sel volta itu pertama kali ditemukan oleh Alexander Volta kalau nggak salah sama Galvani. Nah, karena mereka berdua ini adalah penemu yang sama dalam suatu karya ini, makanya biasa bisa disebut sel volta dan juga sel galvani. Seperti itu. Oke, jadi sel volta atau sel galvani ini apa sih gitu kan? Jadi sel volta atau sel galvani ini adalah reaksi redoks spontan yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Jadi kalau kalian lihat ada simulasi gambarnya di depan kalian ini. Jadi di sini itu ada dua larutan, di mana satu larutan ini adalah oksidasi, nah satu larutan ini adalah reduksi. Ya. Nah, kenapa sih dibikin terpisah gini? Karena dia dibuat sedemikian rupa supaya menghasilkan aliran listrik seperti itu. Nah, dia ini dipisah. Kalau misalnya mereka nih kayak si Volta sama Galvani ini kayak berandai-andai gitu. Gimana sih kalau seandainya suatu larutan oksidasi yang sifatnya itu sangat-sangat reduktor dan larutan yang sifatnya sangat-sangat oksidator itu dipisah dan dihubungkan dengan suatu alat yang bernama elektrod, apakah menghasilkan sesuatu? Ternyata menghasilkan. Di sini terjadi aliran elektron. Berpindah dari larutan yang sangat-sangat reduktor menuju larutan yang sangat-sangat oksidator. Nah, terus kalau kalian lihat, di sini ada kayak gambar gini ya, tulisannya jembatan garam. Ini apa sih gitu kan? Yang terhubung di sini. Jadi jembatan garam ini fungsinya untuk menetralkan kedua larutan tersebut.
kalau misalnya keduanya ini udah terlalu kelewat oksidator atau salah satunya misalnya terlalu kelewat reduktor gitu kan. Nah, fungsi dari jembatan garam ini agar mereka berdua itu tidak kelewat dari fungsinya dan mereka tuh bisa long last gitu. Fungsinya dari jembatan garam itu seperti itu. Terus lanjut, reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Nah, kenapa sih bisa menghasilkan energi listrik gitu kan? Nah, kalau kalian belajar dari fisika, bila terjadi suatu aliran elektron, itu akan ada arus listrik yang mengalir di dalamnya. Nah, arus listrik itu biasanya berlawanan arah dengan arus elektronnya. Jadi kalau kalian lihat, kalau misalnya kalian lihat di sini aliran elektronnya itu ngarah ke sini, ya kan? Berarti arah arus listriknya akan sebaliknya. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Sip. Terus menghasilkan arus listrik. Kenapa tadi menghasilkan arus listrik? Dia menghasilkan arus listrik karena tadi ada aliran elektron. Terus aku mau kalian berdua, kita semua bersama ini sepakat kalau katoda itu adalah tempatnya reduksi dan anoda adalah tempatnya oksidasi. Ya, jadi setelah udah kita sepakat nih kalau katoda itu reduksi dan anoda itu oksidasi, kita harus tahu kalau katoda itu memiliki tandanya berbeda-beda dari sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, kalau misalnya di volta, katodanya itu positif. Jadi biasa tuh aku singkat kalau di sel volta itu KPAN. Jadi katodanya itu positif, anodanya itu negatif. Nah, kalian bisa ingat-ingat nih, bisa dipakai singkatannya supaya kalian nggak lupa-lupa gitu. Oke, aku lanjut. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Kalau misalnya di volta itu rumusnya cuma satu, yaitu SL sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal-soal volta nih, soal volta itu kalau misalnya mereka nyuruh hitung-hitungan, ini doang rumusnya. Jadi kalian nggak perlu pusing. Gampang banget kan? Dia tuh lebih ke teori. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin kalian paham dengan konsep dari sel volta ini. Kenapa? Karena dia biasanya di soal UTBK akan lebih menanyakan soal konsep gitu. Nah, untuk rumusnya itu SL itu E reduksi dikurang E oksidasi. Jadi energi potensial yang ada di sini itu akan dikurang dengan energi potensial yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, terus di sini aku kasih notes. Potensial standar tidak bisa dihitung. Itu maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu soal volta gitu, entah soalnya di mana gitu, pasti mereka nggak nyuruh kalian untuk ngitung potensial standar. Kenapa? Karena memang potensial standar ini nggak bisa dihitung. Mereka sendiri ini tuh sudah ada dan memang sudah begitu adanya nilainya, nggak bisa dihitung. Nah, cara mereka bisa dihitung itu gimana? Yang manusia bisa hitung hanyalah beda potensial daripada setiap elemennya gitu. Nah, kalau misalnya nih kalian lihat di sini kan ada elektron ya. Bentar. Di sini kan ada elektron ya. Nah, elektron ini itu akan mengalir. Nah, setelah dia mengalir, dia akan terjadi tumbukan antara elemen, entah dari reduksi dan oksidasi. Nah, tumbukan-tumbukan itu yang menghasilkan beda potensial, gitu. Terus aku lanjut. Nah, TMI, too much information, jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana sih cara kita nyari beda potensial atau gimana sih para ilmuwan itu tahu gitu loh kalau misalnya potensial dari CU itu sekian, potensial dari Hg itu sekian gitu. Jadi potensial sendiri itu bisa dihitung karena terjadi suatu standar internasional. Nah, standar internasional itu kita sebut SHE, Standard Hydrogen Electrode. Jadi hidrogen ini itu sudah disepakati oleh universal atau disepakati oleh internasional bahwa nilainya dia itu potensialnya 0. Jadi segalanya nanti yang di-compare sama hidrogen itu akan mengacu pada hidrogen. Jadi nilainya itu akan mengacu pada hidrogen yang 0 volt tersebut. Misalnya nih, aku ambil Ag.
Terus ternyata nilainya itu lebih besar dibanding daripada H. Nah, berarti nilainya positif. Dan dia lebih besar dari H, maka dia akan ditaruh di kanan. Kayak gitu. Terus misalnya aku compare dia sama ZN, sama Seng. Wah, ternyata dia nilainya negatif. Berarti dia akan aku taruh di kiri dari H, dan dia akan bersifat oksidasi. Kayak gitu. Nah, cara baca deret volta tuh gimana sih? Kalian bisa lihat kalau misalnya deret volta itu ada H di tengahnya. Ini ada H di tengahnya. Nah, kalian bisa baca dari H-nya. Pokoknya kalau misalnya ada H, berarti ini 0. Dan ke sini itu akan semakin positif, semakin ke sini semakin negatif. Nah, semakin dia negatif, dia akan semakin oksidasi, semakin dia positif, dia akan semakin reduksi. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada aku lanjut ya. Oh iya, kenapa, Fadila? Ada tips ngapal rumusnya nggak, Kak? Nah, Oke, jadi kalau misalnya aku sih ingetnya kalau untuk rumusnya itu ya udah reduksi kurang oksidasi. Pokoknya kalau misalnya volta nanti aku bakal ingat oh reduksi kurang oksidasi, red kurang ox gitu. Makanya aku tulisnya red ox, red mean ox gitu. Terus emang cuman itu ya rumusnya nggak ada lagi. Iya, kalau di volta rumusnya ini doang. Nanti di elektrolisis ada lagi gitu. Oke, aku lanjut ya ke notasi. Jadi di sini ada yang namanya notasi. Nih, kalau kalian lihat di pojokan, ini ada yang namanya notasi. Nah, notasi ini itu biasanya digunakan sama soal-soal SIMAK UI. Berapa kali aku ketemu soal SIMAK UI itu dia pakai not. Kalau deret ngafalnya gimana, Kak? Oh, deret itu sebenarnya nggak usah dihafal karena kalau kalian masuk ke soal gitu kan mereka udah ngasih data nih. Nah, karena mereka udah ngasih data, kalian nggak usah hafalin gitu. Yang perlu kalian ingat adalah semakin dia negatif, dia semakin oksidasi, semakin dia positif, dia semakin reduksi. Itu. Pokoknya kalian harus ingat, semakin dia minus, semakin dia di bawah 0, semakin dia minus, dia semakin oksidasi, semakin dia plus, semakin dia reduksi. Gitu. Deretnya nggak usah dihafal, karena sejauh ini aku belum pernah ketemu soal yang nanya deret sih. Jadi nggak usah dihafal. Oke? Oke, aku lanjut ke notasi ya. Nah, notasi ini agak tricky. Jadi kalian harus ingat kalau misalnya tanda 2 yang ada di sini, ini adalah jembatan garam. Jadi dia adalah pembatas. Terus ada tanda 1 begini. Ini adalah batas fase. Jadi ini adalah tanda kalau misalnya mereka berubah fasenya. Gitu. Jadi misalnya nih, nah, terus bentar-bentar. Nah, terus yang di sini, yang ada di sebelah kiri, itu dia adalah oksidasi, dan yang ada di sebelah kanan, dia adalah reduksi. Gitu. Mengikuti sama deret volta ya, semakin dia kiri itu dia oksidasi, dia kanan, berarti dia reduksi. Gitu. Oke? Dan di sini itu adalah batas fase, tanda kalau dia berubah fase. Jadi misalnya nih, aku ada deret notasi volta yang kalian lihat di layar ini. Dia Zm. Berarti bentuk awalnya itu adalah seng yang solid. Gitu. Berarti nanti yang ada di sini tuh dia adalah seng solid. Tapi dia berubah fase karena sel volta menjadi Zn2+. Berarti dia melepas. Oke? Berarti dia melepas elektron. Lanjut. Ada jembatan garam ketemu Cu2+. Berarti awalnya dia adalah ion Cu2+, lalu dia mengalami reduksi dikarenakan sel volta membentuk Cu dalam bentuk solid. Jadi dia terbentuk tembaga yang solid. Gitu. Jadi cara bacanya gitu ya. Yang ada di kanan itu adalah reduksi, yang ada di kiri adalah oksidasi. Yang tanda 2 ini
adalah jembatan garam, yang ada di tengah tanda 1 ini adalah tanda perubahan fase. Cara bacanya dari kiri. Gitu. Jadi yang katoda yang mengendap, Kak, jadi solid. Benar. Yang mengendap itu katoda, dia akan menjadi solid. Kalau misalnya yang Zn ini dia nggak jadi solid, dia akan mengion. Gitu. Makanya aliran elektron itu mengalir dari seng menuju ke tembaga seperti yang ada kalian lihat di gambar. Jadi yang gambar kalian lihat ini kan, itu ada seng, elektronnya itu ngalir menuju ke tembaga. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Atau ada yang bingung nggak sama penjelasan aku? Kak, biasanya di SIMAK UI yang ditanya apa? Kalau di SIMAK UI itu aku kemarin ketemunya sih kayak SL gini. Terus habis itu dia juga nanya soal teori pengendapan yang tadi kayak Cika dari materi notasi. Nah, dari materi notasi itu biasa dia nanya tentang yang mana yang mengendap, terus mana yang bertambah gramnya, itu. Biasanya sih gitu. Akan selalu mengendap ya, Kak, yang katoda. Betul. Katoda pasti mengendap. Mau di sel volta, mau di elektrolisis, katoda pasti mengendap. Dia katoda itu karena kita udah sepakat kan tadi, kalau katoda itu pasti reduksi. Nih, aku merahin deh supaya kelihatan. Karena kita udah sepakat kalau katoda reduksi dan anoda oksidasi, jadi katoda pasti mengendap dan anoda pasti mengion. Gitu. Gimana guys? Kak, izin bertanya, itu posisinya berarti logam ada di luar kanan kiri yang mengapit ion ya, Kak? Kak, ini izin bertanya, itu posisinya berarti logam ada di luar kanan kiri yang mengapit. Iya, betul. Karena kan yang seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya seng itu kan dia mengion. Jadi bentuk awalnya dia solid, dia berubah menjadi ion. Gitu. Terus CU itu awalnya ion, tapi dia berubah menjadi solid. Gitu. Jadi bacanya dari kiri. Zn berubah menjadi ion, lalu Cu berubah menjadi solid. Gitu. Kalau yang bertambah gramnya yang mana, Kak? Kalau yang bertambah gramnya itu pasti katoda, karena katoda itu mengendap. Gitu. Jadi pasti yang bertambah masanya adalah katoda. Jadi kalian bayangin aja nih, besi itu oksidasi, gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian besi oksidasi itu kan dia keropos ya. Nah, kalau besi dia keropos, tandanya masanya akan berkurang. Coba deh kalian timbang besi yang masih bagus sama besi yang udah korosi. Pasti masanya akan lebih berat besi yang belum korosi. Karena kenapa? Besi yang korosi itu sudah mengalami oksidasi, makanya masanya berkurang. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian mereduksi barang nih, contohnya Cu, kalian ambil Cu yang belum direduksi sama Cu yang udah direduksi. Nah, nanti kalian lihat, pasti yang lebih berat itu Cu yang udah direduksi. Kenapa? Karena ion-ion yang ada, yang harusnya tadi dia mengion, itu sudah terbentuk menjadi solid. Karena dia dapat elektron dari yang oksidasi. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Atau ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Sip, aku lanjut. Ini contoh soal. Kita selesaiin bareng-bareng ya. Pernyataan berikut yang benar pada keadaan standar. A dapat mengoksidasi dan C ini. Oke, kita mulai dari pernyataan 1 ya. A dapat mengoksidasi C2+ menjadi C3+. Logis nggak menurut kalian? A yang nilainya negatif, A yang nilainya negatif bisa mengoksidasi C yang notabene positif. Bisa nggak menurut kalian? Nah, kalimat kata mengoksidasi kan berarti A yang membuat C ini menjadi oksidasi kan? Harusnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang seperti yang aku bilang tadi, kalau dia minus, pasti kemungkinan besar dia oksidasi.
Kalau dia plus, reduksi. Aduh, kayaknya merah nggak kelihatan ya. Aku pakai warna lain deh. Kalau kuning kelihatan nggak, guys? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi kalau dia minus, aduh, maaf. Kalau dia minus, biasanya dia oksidasi. Kalau plus, dia reduksi. Nah, nanti kalau misalnya dua-duanya misalnya plus, dua-duanya minus, lihat kecenderungannya, dia lebih besar yang mana, lebih kecil yang mana. Kalau misalnya yang lebih kecil itu akan oksidasi, yang lebih besar dia akan reduksi. Nah, kita lihat dari pernyataan 1 tadi. Pernyataan 1, A dapat membuat C2 plus menjadi C3 plus. Nggak mungkin dong. Kenapa? Karena A aja minus. Sedangkan C ini plus. Harusnya A itu membuat C2 plus menjadi C3 plus itu menjadi reduksi, bukan oksidasi. Gitu. Nah, karena nggak mungkin C2 plus itu menjadi oksidasi. Soalnya nilainya besar banget untuk menjadi untuk oksidasi. Jadi kemungkinan besar nilainya besar ini akan reduksi. Gitu. Oke. Nomor 1, ngerti nggak? Aku takut kecepatan deh ngejelasinnya. Paham ya? Oke, aku lanjut ya. Pernyataan kedua. B merupakan reduktor yang lebih baik daripada A. Reduktor. Berarti B ini lebih baik dalam membentuk, lebih baik dalam mereduksi dibandingkan A. Berarti pernyataan ini yang dimaksud adalah B itu lebih oksidasi dibanding A. Menurut kalian benar nggak? Iya benar. Kenapa? Karena emang sih dua-duanya itu sama-sama minus kan. Yang A ini minus 0,24. Yang B ini minus 0,78. Dua-duanya sama-sama minus. Tapi mana yang lebih kecil? Nilainya yang lebih kecil atau yang lebih negatif, dia akan cenderung oksidasi. Jadi B ini pasti lebih oksidasi. Jadi jawabannya benar. Lanjut. B dapat mereduksi A2+. B dapat membuat A2+ itu menjadi reduksi. Menurut kalian benar nggak? B yang nilainya min 0,78 bisa membuat A2+ itu, ya B yang nilainya min 0,78 bisa membuat A yang nilainya min 0,24 menjadi reduksi. Benar nggak? Jawabannya benar ya. Kenapa? Karena B ini nilainya lebih kecil dibanding A. Nah, coba ya aku pakai warna lain, hijau deh. Jadi misalnya gini, aku ada H. Aduh, nggak kelihatan. Merah deh. Misalnya aku punya H di sini. Ini deret voltanya. Nilainya A ini min 0,24. Berarti aku taruh misalnya dia di sini lah. Tapi kita nggak tahu ini logam apa. Terus B nilainya min 0,78. Berarti dia lebih di belakang lagi kan dari A. Misalnya dia di sini. Gitu. B ini nilainya lebih kecil dari A. Sehingga B bisa membuat A itu reduksi. Gitu. Kenapa? Karena nilai B itu lebih kecil. Jadi B itu kalau misalnya direaksikan sama A, akan terjadi sel volta. Karena nilai B itu lebih oksidasi dibanding nilai A. Dan kalau misalnya mereka digabung pun akan menghasilkan listrik. Yang tidak mungkin terjadi adalah kalau misalnya A membuat B reduksi atau B membuat A oksidasi. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nilai B lebih kecil. Gitu. Pokoknya nilai yang lebih kecil itu bisa membuat nilai yang lebih besar reduksi, yang nilainya lebih besar bisa membuat nilai yang lebih kecil itu oksidasi. Kayak gitu, simpelnya. Aku bikin catatannya ya. Jadi satu, nilai yang lebih kecil
lebih kecil bisa membuat yang lebih besar itu reduksi. Nah, terus nilai yang lebih besar bisa membuat nilai yang lebih kecil itu oksidasi. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi jawaban yang 3 ini benar ya? Oke. Paham ya yang 3 ini? Kak, kalau misalnya pilihan 1 diganti jadi C3 plus menjadi C2 plus itu sama saja atau tidak jawabannya, Kak? Sama aja. Karena mau dibalik gimana pun, kalau misalnya dibalik gini malah akhirnya jadi nggak mungkin. Gitu. Karena kan kemungkinan C ini itu misalnya aku ambil logam yang ada di sebelah H itu misalnya emas gitu kan. Emas itu nggak mungkin oksidasi. Emas itu pasti reduksi. Apalagi nilai plusnya ini gede banget. Gitu. Nah, jadi nggak mungkin. Gitu. Oke, anak. Oke, aku lanjut ya ke pernyataan yang keempat. C3 plus dapat membuat A2 plus reduksi. Benar nggak kira-kira? Ya, benar. Ini pasti salah. Nggak mungkin dong nilai sebesar ini bisa membuat nilai yang kecil kayak gini itu bisa reduksi. Jadi pasti ini salah. Jadi jawabannya 2 dan 3. Ini nggak ada di pilihan A, B, C, D ya. Berarti dia salah soal nih. Oke, ini mau di SS atau enggak? Oke, aku lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak dari soal ini? Nggak ada ya. Oke, aku lanjut ya. Pak, boleh nanya nggak? Oh iya, boleh. Itu kan yang pernyataan nomor 1. A dapat mengoksidasi C2 plus menjadi C3 plus. Kalau misalnya C3 plusnya itu menjadi C aja, itu bisa mengoksidasi nggak? Tetap nggak bisa. Jadi, mau gimana pun, karena nilainya dia ini positif, dia pasti nggak akan bisa menjadi oksidasi. Dia pasti nggak akan bisa mengeluarkan elektron. Kemungkinan besar dia cuma bisa menangkap elektron. Nah, karena di sini fasenya itu cuma ion, jadi kelihatannya kayak, mungkin bisa gitu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa. Karena fasenya itu, yang bisa kalian lihat di sini, itu dia akan membentuk logam solid. Cuma bedanya dia hanya C3 plus menjadi C2 plus. Dia belum menjadi C gitu. Tapi mau gimana pun dia nggak akan bisa dioksidasi. Gitu. Oke, Kak. Oke, aku lanjut ya. Oke, kita ke contoh 2. Di sini aku ada gambar. Ini adalah gambar sel galvani. Nah, di sini aku taruh nih voltmeter, terus ada jembatan garam. Pertanyaannya adalah, elektron mengalir dari titik-titik-titik. Oke. Di sini kita tahu nih data kalau Zn itu berarti yang ini, itu nilainya minus 0,76. Terus yang Pb di sini nilainya minus 0,13. Nah, menurut kalian elektron mengalir dari mana ke mana? Kira-kira elektronnya itu ngalir dari mana ke mana? Dari oksidasi ke reduksi. Iya, betul. Dari oksidasi ke reduksi. Nah, karena dia ngalir dari oksidasi ke reduksi, kira-kira dari logam mana ke mana nih? Dari Zn ke Pb, dari seng ke timbal, atau dari timbal ke seng? Dari timbal. Dari mana? Dari Pb ke Zn. Jawabannya dari seng ke timbal ya. Kenapa? Karena minus 0,76 itu lebih kecil daripada minus 0,13. Gitu. Ya, tapi makasih ya jawabannya. Jadi intinya, pokoknya nih yang harus kalian ingat adalah oksidasi bisa terjadi bila nilainya itu paling kecil. Pokoknya oksidasi itu terjadi di nilai yang paling kecil, dan reduksi itu terjadi di nilai yang paling besar. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Santai aja, kita kan belajar. Jadi yang penting jawab ya.
Jadi pokoknya oksidasi itu pasti mengalir dari yang paling kecil dan reduksi itu pasti terjadi yang paling besar. Jadi jawabannya dari seng ke timbal ya. Dari seng ke timbal. Terus pernyataan berikutnya, massa yang meningkat. Nah, kira-kira yang massa yang meningkat yang mana nih? Timbal, Kak. Ya, benar ya. Yang meningkat itu timbal. Jadi jawabannya B. Kenapa timbal yang meningkat? Karena kalian lihat di sini. Di sini kan ada larutan PbNO32. Nah, PbNO32 ini itu akan membentuk ion menjadi Pb2+. Nah, Pb2+ ini kalau misalnya kena sama elektron yang ada, elektron yang tadi mengalir dari Zn ini, dia akan berubah menjadi Pb. Nah, Pb-nya ini dia akan nempel ke elektrodnya. Dia akan nempel ke katoda atau elektrodnya. Akhirnya, elektrodnya ini masanya meningkat. Gitu. Jadi itu kenapa kalau katoda itu masanya pasti meningkat. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Kak, berarti yang kena aliran elektron itu pasti meningkat ya, Kak, masanya? Iya, karena aliran elektron itu akan membuat reaksi reduksi. Jadi nanti kan ion ini, ternyata muncul. Jadi nanti ion Pb2+ ini yang ada di larutan ini nih, itu akan terkena elektron. Akibatnya karena dia terkena elektron, dia bereaksi menjadi Pb. Gitu. Itu ya, guys. Aku lanjut ya. Suatu sel volta terdiri dari elektrod perak yang dicelupkan di dalam larutan ion Ag+. Nah, elektron zinc yang dicelupkan. Oke, Intan. Bila diketahui pernyataan di bawah ini yang benar kecuali. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih, guys? Coba dibaca dulu. Oke, benar ya jawabannya yang C. Kenapa tuh bisa C? Karena kalau misalnya kalian lihat, rumus SL tadi adalah E reduksi dikurang E oksidasi. Di sini, reduksinya itu 0,8 dikurang 0,76. Kayaknya nggak mungkin ya sampai 2,36 tuh kayak gede banget gitu kan. Pasti nilainya sekitar 1, berapa gitu. Nggak mungkin sampai 2,36. Jadi pasti jawabannya yang C. Tapi coba kita cek ya yang yang pilihan lain. Elektrod perak bertindak sebagai katoda. Menurut kalian benar nggak? Perak bertindak sebagai katoda. Benar, Kak. Iya, betul. Karena nilainya itu lebih positif dibanding yang ini. Yang ini kan kecil banget nih. Zinc itu lebih kecil. Zinc itu nilainya kecil banget, minus 0,76. Sedangkan Ag itu nilainya besar banget, 0,8. Jadi itu nggak mungkin banget kalau zinc itu akan bertindak sebagai bertindak sebagai katoda. Jadi zinc itu pasti bertindak sebagai anoda. Terus yang B, elektrod zinc bertindak sebagai anoda. Nah, ini benar ya. Sifatnya berkebalikan sama yang perak. Benar. Ini tadi salah. Reaksi selnya akan menjadi, nah, ini coba kita reaksiin ya. Ag plus elektron menjadi Ag, terus di sini Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Nah, di sini kita reaksiin. Di sini bakal, kalau misalnya kalian lihat, seperti yang perubahan fase yang kita udah pelajarin tadi. Bentar, salah. Seperti perubahan fase yang udah kita pelajarin tadi, kalau dia akan berubah menjadi ion.
Bentar. Zn2 plus. Benar. Nah, kalau misalnya yang tadi kita udah pelajarin tadi, kalau misalnya nilai oksidasi itu akan berubah menjadi ion, dan yang reduksi itu akan berubah menjadi solid, berarti reaksinya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalian udah belajar tentang penyetaran reaksi kan? Berarti kita setarain ya reaksinya. Di sini ada 2. Maaf. Di sini ada 2. Berarti kalau misalnya kita mau coret, kita harus tambahin 2 di sini. Sehingga dia bisa nilainya bisa dicoret jadi 2Ag plus tambah Zn menjadi 2Ag plus Zn2 plus. Gini ya. Lanjut yang E. Logam perak mengendap pada elektron perak. Ini elektroda perak. Ini benar ya. Karena tadi logam perak itu bertindak sebagai katoda. Karena dia bertindak sebagai katoda, pasti akan terjadi pengendapan di situ. Karena ion tadi bereaksi dengan elektron berubah menjadi solid. Kayak gitu. Sampai di sini yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Kalau gitu aku lanjut. Sip, aku lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu elektrolisis. Oke, jadi elektrolisis ini sedikit lebih complicated dibanding dengan sel volta, makanya elektrolisis ini jadi soal favorit keluar di UTBK gitu. Tapi nggak usah takut karena elektrolisis ini tuh seru banget kalau kalian udah ngerti konsepnya. Jadi make sure kalian untuk ngerti sama konsep elektrolisis. Terus elektrolisis ini juga lebih banyak hitung-hitungan dibandingkan sama sel volta yang lebih banyak hafalan kayak soal-soal tadi. Jadi bisa lebih ngerti gitu sama konsepnya. Oke? Di sini elektrolisis itu berkebalikan sama sel volta. Kalau sel volta tadi, Kalau sel volta tadi KPAN, kalau elektrolisis KNAP. Katodanya dia bersifat negatif, anodanya dia bersifat positif. Gitu. Terus arus listrik dialirkan ke dalam suatu larutan untuk memicu terjadinya redoks. Nah, kalau kalian tahu elektrolisis itu biasanya dipakai untuk pencegahan katodik. Pencegahan katodik itu apa sih? Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ada sebuah seng gitu. Nah, terus dia kayak dilapisin sesuatu. Nah, itu tuh tujuannya supaya seng tersebut itu tidak cepat korosi, tidak cepat terjadi oksidasi gitu. Nah, terus arus listrik dialirkan ke dalam suatu larutan untuk terjadinya reaksi redoks. Jadi kalau misalnya tadi kita belajar sel volta dia bersifat spontan karena dia nggak perlu pemicu apapun, ada suara gitu, kalian masuk nggak kayak suara lagu gitu? Gede banget ya? Aku minta maaf ya. Oh enggak ya? Oke. Jadi arus listrik dialirkan ke dalam suatu larutan untuk memicu reaksi redoks tersebut. Kalau tadi sel volta itu kita nggak perlu pemicu apa-apa karena namanya reaksi redoks, dia akan terjadi secara spontanitas. Tapi kalau elektrolisis ini butuh pemicu, butuh listrik supaya terjadi reaksi, supaya elektrolisis ini bisa terjadi. Karena elektrolisis adalah menjadi reaksi kimia gitu. Jadi kalau tadi sel volta adalah reaksi redoks untuk merubah menjadi reaksi listrik, kalau misalnya elektrolisis ini listrik untuk menjadi reaksi kimia atau reaksi redoks gitu. Reaksinya bersifat tidak spontan, seperti yang aku bilang tadi, dia harus kita picu, kita harus kasih sesuatu gitu. Kayak aki lah. Kalau kalian tahu aki itu harus dicas. Nah, pas dia dicas, dia akan berubah menjadi energi kimia. Nah, kimianya ini nanti bisa dipakai untuk berubah lagi menjadi listrik. Jadi penerapan dari elektrolisis dan sel volta itu bisa kalian lihat di sel aki. Gitu. Mengubah elektrolisis menjadi reaksi kimia, mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia seperti yang aku bilang tadi. Jadi elektrolisis ini kebalikan dari sel volta. Ini kayaknya kayak baterai HP kalian deh. Kalau misalnya kalian ngecas HP kalian, tek, nah itu aliran elektronnya itu kan ngalir tuh listriknya. Nah itu akan disimpan dalam bentuk energi kimia. Gitu. Sampai di sini ada yang bertanya soal elektrolisis. Nah, bentuk elektrolisis kayak gini ya. Dia bentuknya beda banget sama volta. Sampai di sini ada yang bertanya?
Enggak, oke. Aku lanjut ya. Oke, jadi elektrolisis itu punya aturan. Nah, aturan ini harus kalian hafal. Nah, ini bisa kalian lihat aturannya ada di layar kalian. Nah, aturannya ini itu wajib kudu mesti kalian hafal karena ini nggak boleh lihat buku kan nanti. Kenapa harus dihafal? Karena memang agak banyak gitu. Tapi kalau bisa jangan hafal sih, kalian langsung ingat gitu kayak oh kalau kation itu berarti reduksi. Berarti kita ngelihat kation itu berarti dia akan bereaksi sama katoda, sama-sama kakak. Oke, kalau misalnya dia bereaksi sama kation itu pasti dia reduksi karena dia ada di katoda. Oke, kalau reduksi itu kita bisa lihat dia golongan 1, golongan 2, golongan dia Al atau Mn. Kalau misalnya dia tidak di antara semua itu, berarti kationnya langsung reduksi. Tapi kalau enggak, air yang reduksi. Nah, terus langsung analisis lagi anion. Anion itu anoda. Berarti dia oksidasi. Langsung kita cek elektrodanya. Elektroda itu masuk elektroda inert apa enggak? Elektroda inert itu ada PT-CaU. Nah, PT-CaU itu kalian lihat. Kalau misalnya elektroda yang bukan PT-CaU, kalian langsung pindah, langsung tahu. Oh, berarti anodanya yang akan teroksidasi. Tapi kalau misalnya PT-CaU, kalian langsung lihat apakah anionnya itu anion oksi. Anion oksi itu apa sih? Yang ada O-nya. SO4, NO3, PO4 3+, PO4, terus habis itu CO3, pokoknya apapun yang ada O-nya itu namanya anion oksi. Nah, kalau udah ada, berarti dia langsung oksidasi air. Tapi kalau misalnya dia bukan anion oksi, oke, berarti langsung anionnya yang teroksidasi gitu. Pokoknya kalian jangan hafalin ya, kalian langsung ingat kayak langsung, oh gini gini, oh gini gitu. Sampai di sini ada yang boleh tanyain nggak? Kalau maksud dari leburan itu apa ya, Kak? Kenapa? Kan di sini kemarin ada dipelajari maksud dari leburan itu di katoda apa ya, Kak? Oh, oke. Jadi kalau misalnya di katoda itu ada dua, ada leburan sama larutan. Leburan sama larutan, iya benar. Leburan sama larutan. Nah, kalau leburan itu dia tandanya L. Aduh, jelek. Kita pakai merah di sini. Misalnya kalian punya H2O. Tanda, kok gitu? Kok jelek? Bentar. Nih, oh enggak. Oke. Kalau misalnya kalian lihat H2O, baru tandanya begini, berarti dia larutan. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat suatu barang, terus dia ada begini, ini tandanya leburan. Gitu. Nah, kalau misalnya dia leburan, dia langsung kationnya yang terreduksi. Tapi kalau misalnya dia aqueous, dia ini larutan, kalian lihat dulu dia logam aktif bukan. Kalau bukan, baru dia kation tereduksi. Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya dia nggak pakai tanda nih, H2O, dia langsung nulis larutan HCl atau leburan NaCl gitu. Jadi langsung dia tulisin gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kalian harus tahu tandanya. Kalau misalnya di leburan itu H2O dalam kurung L, nggak perlu H2O ya, bentuk apapun, HClL atau NaCl. Pokoknya kalau L ini tandanya dia leburan. Tapi kalau dia tandanya aki ini artinya aqueous. Nah, aqueous ini adalah larutan. Gitu, guys. Ada yang mau tanya lagi? Makasih ya, Fahru Rozi, pertanyaannya. Nggak ada ya, kalau gitu aku lanjut ya. Nah, di sini ada lagi. Apakah mereka sama? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira elektrolisis sama sel volta itu sama nggak sih?
Oke, jadi jawabannya mereka beda ya. Karena tadi seperti yang aku bilang, mereka ini adalah reaksi penerapan dari redox, tapi mereka bekerja berkebalikan, saling antagonis satu sama lain, gitu. Oke, aku lanjut ke contoh soalnya ya. Ini contoh soal dari elektrolisis. 10 pilih larutan. Nah, ini langsung dikasih tahu ya, dia larutan. Gitu. Larutan CuSO4. Nah, kita langsung bikin ya reaksinya. Di katoda CuSO4. CuSO4 masuk ke golongan 1,2 elemen nggak? Nggak kan? Karena dia nggak masuk ke situ, berarti tandanya dia langsung kation yang tereduksi. Gini. Anodanya. Wah, anodanya langsung oksi. Tapi dia nggak ngasih tahu nih elektrodanya apa. Kalau misalnya dia nggak ngasih tahu elektrodanya apa, kita langsung berasumsi atau kita langsung beranggapan kalau anodanya itu adalah inert. Jadi ini langsung oksidasi air. Oksidasi air. Oke. Terus habis itu larutan AgNO3 dikasih larutan yang sama atau listrik yang sama. Kita bikin lagi reaksinya. Ag berarti Ag plus E jadi Ag, terus di anoda masih oksi H2 plus 4H plus 4E plus O2. Oke. Di sini diketahui oke, arus yang dipakai itu 1 ampere. Sementara maka pernyataan yang benar ya. Oke. Kalian kan udah belajar nih di redox rumus mol elektron itu apa? Mol elektron adalah I kali T per 96500. Nah, kita hitung dulu nih mol elektronnya. Tadi I-nya itu ada 1, habis itu mana tadi? Nah, ada 60 detik, terus dibagi 9650. Berarti nilainya adalah 6/9650. Ini nilai per mol elektronnya. Di sini pertanyaan yang satu adalah, massa Cu yang mengendap lebih besar daripada Ag. Oke, kita lihat nih. Cu, Ag. Benar nggak kira-kira? Kalau kita masukin dia 6/9650 di sini. Nah, di sini kan berarti 6/9650. Nah, berarti kalau di Cu dia akan jadi 3/9650. Nah, kita langsung hitung aja ya nilainya. 6/9650 dikali AR-nya Ag itu adalah 108, sedangkan ARCU adalah 3/9650 kali ARCU 63,5. Nah, kira-kira gedean mana nih? Pasti gedean Ag ya, dari nilainya aja. Nih, 3 kali 6,5. Sedangkan ini 6 kali 108. Nah, udah pasti gedean gedean Ag, ya kan? Berarti yang satu salah. Yang dua, jumlah atom Cu yang mengendap sama dengan jumlah atom Ag. Nih, beda ya. Yang satu ini nilainya ada segini, yang satu nilainya segini. Jauh banget, nggak mungkin sama. Jadi yang dua pasti salah. Nah, kalau satu salah, 3 pasti salah. Iya nggak? Berarti 3 salah. Tapi kita coba cek ya. Volume gas O2 yang dihasilkan A lebih besar dibanding volume gas yang dihasilkan oleh B. Ini totally salah ya, karena dua-duanya itu sama-sama oksidasi air. Jadi pasti nilai O2-nya sama. Toh juga mereka harus yang dialirkan pun juga sama, mol elektron yang dihasilkan juga sama, maka volume dari O2-nya pasti sama gitu. Terus pH larutan bejana A sama dengan pH larutan bejana B. Kalau misalnya pH berarti kita mengacu sama H+. Sama ya? Pasti sama karena memang ya tadi mereka sama-sama oksidasi air. Jadi nilainya pasti sama gitu. Mol elektronnya juga sama gitu. Dah, ada yang mau ditanya nggak dari sampai sini?
Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke. Elektrolisis zat di bawah ini yang menghasilkan gas hidrogen di anodanya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya elektrolisis nggak dikasih tahu elektrodanya apa, kita asumsikan dia inert. Oke? Di sini kita masukin NaCl. Nah, di sini dia minta ada gas hidrogen. Harusnya kalau gas hidrogen itu kan di katoda ya, kalau misalnya dia mau oksidasi air gitu. Tapi yang di sini yang diminta anoda. Berarti kita cari yang ada hidrogennya. Jawabannya C. Karena kalau misalnya kalian bikin, kalau misalnya kalian bikin, ini kan H. Oh, kirain ada yang itu. Nah, ini kan H+. Terus dia bakal jadi dia kan H. Nah, dia itu akan menjadi 2 elektron plus H+. Bentar. Asumsi gas hidrogen di anoda. Nah. Oksidasi. Oh, oke. Benar jawabannya C. Nah, jadi kan kita tahu nih, kalau misalnya gas hidrogen, itu pasti dihasilkannya itu di katoda. Kalau misalnya kita ngincernya itu reduksi air, gitu kan. Tapi kenyataannya, di sini nggak ada, gitu kan. Di sini nggak ada sama sekali, gitu loh, permintaan yang diminta. Maka kita cari yang belakangnya itu hidrogen. Jadi di sini, dia kan hamin, ya kan, karena Mg-nya itu Mg2+, berarti di sini dia pakai hamin, dia akan jadi H2 plus 2 elektron. Di sini 2 hamin. Gitu. Karena Mg kan dia plus, dia sebagai kation. Nah, hanya ini sebagai anion. Jadi dia nilainya minus. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah pada pusing belum? Belum kan ya? Oke, aku lanjut ya. Sip. Oke. Ke soal kita soal keempat. Nah, di sini dia bilang adalah keadaan STP. Berarti kita langsung aja ya. 6,72 sama dengan 22,4 kali N. Karena yang ditanya adalah N-nya. Berarti N adalah 0,3. Gitu kan? Nah, jika jumlah muatan listrik yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan AuCl3. Oke. Di sini dihasilkannya 0,3 gas klor. Nah, berarti kan ini Cl- kan? Terus dia akan mengoksidasi menjadi Cl2, berarti ini 2, plus 2 elektron. Di sini 0,3. Terus diminta 0,6. Kita ambil mol elektronnya. Terus kita masukin ke AuCl3. Diminta Au, oke? Au 3 plus 3 elektron. Di sini 0,3, berarti 0,6. Berarti ini 0,2. Nah, 0,2 dikali sama 197. Berapa tuh kira-kira jawabannya? Bentar, aku kalkulator ya. (0,2 kali 197). Oke, jawabannya 39,4 ya. Yang satu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kak, yang 2Cl dari... Bukan. Yang 2Cl ini dari sini ya. Aduh. Maaf. Maaf. Nah, yang 2Cl itu dari sini. Karena kan larutan NaCl menghasilkan, berarti dari sini, plus Na plus Cl-. Nah, Cl- itu ke sini. Gitu. Oke, Naila.
Oke, Itu aku lanjut ya. Kak, itu yang 0,2 AU itu dari mana dapatnya? Oh, oke. 0,2 AU ini dari sini. Kan kita udah ketemu nih kalau dia itu 0,6 mol elektron. Nah, kita masukin ke sini. Aduh, warnanya nyaru ya. Aku pakai kuning deh. Hijau deh. Nah, masukin ke sini. Nah, kita pakai perbandingan koefisien. Kalau 0,6 di sini, dia koefisiennya 3, berarti di sini 0,2. Gitu. Ya Kak, makasih ya Kak. Sip. Kak, 1 elektron berarti 0,3 ya, Kak? Iya, nilainya 0,3. Karena dari perbandingan elektron sini ya. Gitu. Oke, aku lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Ini aku ambil dari soal SBMPTN 2013. Oke. Untuk menghasilkan arus dengan tetapan bla 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 bla. Oke. Untuk menghabiskan H2. Oh, oke. Berarti di sini kan kita buat reaksinya ya. H2 itu dia akan menjadi 2H plus 2 elektron, ya kan? Nah, di sini mereka pakai 0,13 ampere. Berarti kita cari dulu mol elektronnya. Mol elektronnya itu 0,193 dikali T-nya nggak diketahui ya. Berarti dikali T per 96500. Oke? Ini nilai mol elektronnya. Nah, kalau misalnya kita mau cari dari H2, karena dia mintanya mol H2, berarti kita bagi 2, ya nggak? Berarti mol H2 sama dengan 0,193 kali T per 96500 kali 2. Ingat mulus kan? Rumus mol elektron itu, rumus mol itu berapa? Rumus mol itu adalah gram per AR. Kita masukin ke sini. Diagram per AR-nya itu 2, karena H2, kalau H1 itu 1, kalau H2 berarti 2. 0,193 kali T per 96500 kali 2. Ini bisa dicoret. Yang diminta satuannya gram per S. Berarti kita bisa pindahin gram per S. T-nya ini kan kita ambil satuannya second. Berarti T-nya ini kita pindah. Berarti 0,193 dibagi 96500. Kita hitung ya. Nah, ini berarti 193 kali 10 pangkat min 5. Min 3. Ya, min 3. Min 3, cuma min 3 di bawahnya ini ada 96500. Oke, kita bagi ya. 193 bagi 96500. Hasilnya 0,0002 kali 10 pangkat min 3. Di sini adanya yang ini diminta 0,6. Berarti 1, 2, 3. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Gitu. Jawabannya yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bingung nggak, guys? Itu Kak, kali 2-nya itu dari rumus ya? Yang mana? Kali 2 yang mana? 96.500 kali 2. Oh, nah kali 2 yang ini, bentar aku ganti warna. Kali 2 yang ini itu aku dapat dari mana? Aku dapat dari sini. Karena kan tadi kita nyarinya mol elektron. Dengan perbandingan koefisien, kita mau nyari H2. Ya kan? Karena kita perbandingan koefisien, kita mau nyari H2 nih. Nilainya dia 0,193 kali T per 96500. Tapi kita mau nyari H2. Nah, karena dia 2, berarti kita bagi 2 untuk nyari H2. Karena perbandingan koefisien.
gitu. Karena dia kan nilainya 2 nih. Kalau kita mau nyari H itu, hanya itu di sini koefisiennya 1. Berarti kita harus bagi 2 supaya nilainya itu bisa kita pakai yang ini. Gitu, Fahru Rozi. Bingung nggak kamu? Enggak sih, Kak. Oh, oke. Sip. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ask a question. Nggak ada ya? Kak, cara nentuin AR gimana, Kak? Untuk aku yang belum, maaf. Nah, kalau misalnya kalian ikut kelas aku yang stoikiometri, kalian pasti tahu kalau AR yang harus dihafal itu CHON. C itu karbon, AR-nya 12, H itu hidrogen, AR-nya 1, oksigen itu AR-nya 16, nitrogen itu AR-nya 14. Ini tuh wajib kudu mesti dihafal. Kenapa? Karena biasanya soal UTBK itu nggak ngasih tahu AR mereka berempat ini gitu. Tapi yang lain-lain dikasih tahu sih. Kalau kalian nggak masuk kimia murni, pasti dikasih tahu. Kalau di kimia murni udah nggak dikasih tahu. AR yang kalian lihat ini tuh AR pembulatan. Aslinya itu mereka 1, berapa, 0, berapa. Gitu. Cuma dibulatkan. Ada lagi yang mau ditanya? Sip. Oh ya, kalau kalian mau masukin SG gitu, tag aku ya. Nih IG aku. Biar nanti aku repost. Ada yang mau tanya lagi? By the way, kalian udah ikut TO gitu nggak? Bisa tuh kalian ikut-ikut TO kayak Eduka, Pahamify gitu kan. Terus kalau nggak salah, UI itu lagi buka TO gitu, namanya Tosaka. Oke, bye-bye Cika. Ada yang mau ditanya lagi nggak?